Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alanata wa sirrah. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhu maulaha. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarada biqada'ik wa taqna bi'ata'ika ya Rahman. Waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li auladina wa li zurriyyatina wa li aqribaina wa li ahibbaina wa lil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, pada pagi Jumat ya, kita sudah hampir berada pada pertengahan Sya'ban. 2-3 hari lagi masuk nisfu Sya'ban. Jadi kita kaitkan sorotan kita dengan Ramadan, yang menyongsong Ramadan. Untuk mengambil berkat, kita baca ayat Quran yang kita dengar tadi dalam salat ya. Ayat Quran itu bila didengar, perlu didengar dengan hati dan dengan telinga, dua sekali ya. Perlu dihayati, itu tujuannya. Ayat ini sudah sering kita baca. Mudah-mudahan setiap kali kita baca akan semakin lekat di hati ya. Orang beriman tidak pernah jemu membaca kalamullah. Fatihah saja puluhan kali dibaca satu hari ya. Kita tak pernah jemu membacanya. Surah Asy-Syams ya, halaman 595. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Baiklah ya, surah Asy-Syams sudah sering disorot ya. Tajuknya surah Asy-Syams, tapi intinya tentang nafsu. Intinya tentang nafsu. Manusia harus menyemak nafsunya,
perlu menilai nafsu kita nafsu apa. Maka dalam Quran sesuai menurut ulasan ulama juga 3 kategori utama nafsu. 3 kategori utama nafsu. Tujuannya di sini supaya kita mencapai nafsu yang paling baik yang disebut dalam surah sebelumnya, yaitu suratul Fajar, nafsul mutmainnah yang sudah berjaya di tazkiyah. Qad aflaha man zakkaha. Nafsu yang sudah ditazkiyah, sudah dibersih, sudah dididik, sudah dilatih, sudah di-upgrade ya, dia akan menjadi nafsu mutmainnah yang disorot dalam satu surat sebelumnya, suratul Fajar. Itulah target kita, kata ulama. Tujuan kita hidup ini mengurus nafsu. Allah kasih Ramadan untuk melatih nafsu. Subhanallah. Allah kasih Quran untuk merawat nafsu. Itulah ya. Jadi kita terus dengan pesan Jibril saja di sini. Di sini termasuk kaidah mengurus nafsu di sini ya. Bahan renungan menyongsong Ramadan 1442 2021 bersama 5 pesan Jibril yang diambil daripada huraian Murabbi Syekh Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi hafizahullah. Ulama yang dikagumi seluruh dunia. Ulama yang seluruh dunia mendengar cakapnya. Dia itu menghuraikan hadis pesan Jibril kepada Rasulullah SAW. Pesan Jibril kepada Rasul, pesan juga kepada umat. Ada 5 pesannya. Boleh kita perhatikan. Pertama, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan mati. Jangan lupa nak mati. Orang yang lupa nak mati, hatinya sama ada sakit ataupun mati ataupun bermasalah. Orang mukmin yang hidup hatinya, yang hatinya dipelihara Allah, yang kita minta selalu ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Hati orang beriman selalu ingat mati. Karena bila orang beriman berinteraksi dengan kitabullah, dan selalu disebut hampir setiap halaman ada peringatan tentang mati. Subhanallah. Hampir setiap halaman ada peringatan tentang mati. Kalau tak baca kalamullah, itu bukan orang beriman yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bila orang itu tak baca Quran, dia masanya akan pergi ke lain. Baca Quran itu wajib. Kalau Quran tak baca, berarti masanya banyak sia-sia nanti. Itu akan ditanya Allah semuanya. Itulah dikatakan Jibril di sini, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, engkau akan mati. Artinya apa? Binalah hidup untuk era sesudah mati. Hidup ini sementara. Tengok pesan kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Lakukanlah sesuka hatimu, engkau akan dibalas. Datang dia sembahyang subuh, apa balasnya? Tenang perasaannya. Datang dia sembahyang subuh, apa balasnya? Malaikat mendoakan keampunan baginya. Datang sembahyang subuh, apa balasnya? Dapat bonus seperti berqiyamul lail 1 malam tak tidur. Datang sembahyang subuh, apa balasnya? Dapat bonus seperti berqiyamul lail 1 malam tak tidur. Bolehkah sembahyang 1 malam tak tidur, baca Quran, berzikir, beristighfar 1 malam? Orang dulu boleh. Maka kita dikasih pahala seperti itu. Orang sekarang mungkin ada yang boleh ya, tapi jarang barangkali. Sudah. Maka untuk mendapat ganjaran itu, datang sembahyang subuh berjamaah berniat sebelum tidur. Lakukanlah sesuka hatimu, engkau akan dibalas. Apa balasnya datang sembahyang subuh? Langkahnya dikira pergi dan pulang. 1 langkah 3 poin. Menaikkan derajat, menghapuskan dosa, menulis 1 rekod pahala. Subhanallah. 3 in 1. Kalau tidur, tengoklah tidurnya itu ya. Ada orang tidur berdosa tidurnya. Ada orang tidur tak ada poin. Orang yang tidur
Kalau tahu dia kalau dia tidur nanti dia akan bangun lepas habis waktu sholat. Tidurnya haram. Tahu dia bahwa kalau dia tidur pukul berapa dia tidur? Pukul 2, pukul 3. Pukul berapa bangunnya? Mungkin pukul 8. Dah dibalas juga, tapi dibalas dengan dosa. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Lakukanlah sesuka hatimu, engkau akan dibalas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau perlakuannya, amalannya baik, dibalas dengan baik. Kalau yang tak baik, dibalas dengan yang tak baik, dibalas juga. Subhanallah. Kalau datang sembahyang subuh, apa balasannya? Dapat seperti haji, dapat seperti naik haji, satu pagi dengan kedatangan sembahyang subuh fardu berjamaah. Kalau berwuduk dengan sempurna dari rumahnya, itu syaratnya dalam hadis ya. Orang yang berwuduk dengan sempurna dari rumahnya berangkat ke rumah Allah dapat satu bonus haji. Tapi diniatkan tuh ya, berniat tuh, karena berniat, karena amal tuh mesti berniat. Datang sembahyang subuh, apa ganjarannya? Dapat satu haji lagi ekstra kalau ada tazkirah di masjid tempat yang dia datang itu. Kalau tak ada tazkirah, hilanglah bonus bertazkirah satu ganjaran haji. Jadi satu pagi dapat 2 haji, satu untuk salat fardu berjamaah, satu lagi untuk tazkirah subuh di rumah Allah. Datang sembahyang subuh, apa fadilatnya? Kalau dia membaca Quran sebelum salat atau sesudah salat atau menunggu iqamah, satu ayat walaupun pendek dibacanya, nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Belum lagi fadilat solat berjamaah 25 kali derajat, 70 kali ganda, 27 kali ganda. Ada yang 50 dalam hadis itu ya, ada yang lebih. Hadis itu banyak, tapi yang selalu kita dengar 25 derajat, katanya 27 derajat. Subhanallah. Kemudian datang sembahyang subuh, apa fadilatnya? Orang yang sembahyang subuh berjamaah di rumah Allah akan diberi nilai seperti nilai jemaah yang terbaik solatnya. Tadi mungkin sembahyang mungkin ada 40-50 orang. Tentu ada yang terbaik di antara yang hadir. Subhanallah. Semuanya yang 40-50 orang itu akan diberi nilai oleh Allah ikut jemaah yang terbaik nilai solatnya. Itu di antara nilai fadilat solat berjemaah yang dibahaskan oleh ulama ya. Kalau sembahyang di rumah, nilai sembahyang di rumah lah. Subhanallah. Subhanallah. Kalau datang salat berjemaah, apa fadilatnya? Apa ganjarannya? Kalau jemaah yang ingat akan kemaslahatan umat, selalunya berdoa itu dalam sujud. Amba pernah jumpa jemaah yang apa doanya? Allahumma ighfir lil musallin. Ya Allah, ampunlah dosa orang sembahyang ini semuanya, katanya. Kita boleh buat tuh ya, subhana rabbil a'la bihamdi, ataupun doa yang selalu kita sebut juga subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli walil musallin. Tambah walil musallin saja. Ya Allah, ampunlah dosaku dan semua orang sembahyang ini. Apa tambahnya? Walil musallin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli walil musallin. Ya Allah, ampunlah dosaku dan dosa orang sembahyang semuanya. Jadi kalau dia datang, dia dapatlah doa jemaah saudaranya yang salat. Dia tak tahu, tapi Allah tahu, malaikat tahu. Subhanallah. Banyak lagi itu ya. Ada juga jemaah yang berdoa, pernah cerita, apa dia cakap? Allahumma qdi hawaijal musallin li salihid dunya wad din. Ya Allah, tunaikanlah hajat orang yang berdoa ini semuanya untuk kemaslahatan agama dan keduniaan. Banyak lagi itu ya. Dalam satu catatan, lebih 80 fadilat datang menghadiri panggilan azan di rumah Allah. Yang jelasnya ini sangat menarik sekali. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih.
lakukanlah sesuka hatimu, engkau akan dibalas. Balas itu bukan saja sesudah meninggal, balas itu waktu hidup ini. Biasanya orang yang rajin datang sholat berjamaah, khasnya subuh ya, dia akan lebih sehat biasanya. Allah akan bantu dia. Dan yang tidak kalah penting, siapa yang datang sholat subuh berjamaah, dia dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa dari awal, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkatilah umatku yang selalu bangun awal. Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkatilah umatku yang selalu bangun awal. Maka orang yang datang awal, datang salat berjamaah, dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang salat berjamaah subuh apa fadilatnya? Dia sempat sembahyang sunat qabliyah sebelum fajar. Sunat qabliyah sebelum salat subuh. Kata Rasulullah dalam hadisnya, kita sering dengar hadis ini ya, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih besar nilainya daripada semua isi dunia ini, semua kekayaan dunia ini. Itu baru sholat sunat ya. Macam mana dengan sholat fardunya? Mungkin 10 kali itu, mungkin 20 kali itu, mungkin lebih. Walau a'lam. Kalau kita lihat dalam Quran, ganjaran orang yang dekat hatinya di masjid, boleh dia lihat dalam surah An-Nur. Subhanallah. Boleh lihat dalam surah An-Nur, ganjaran orang yang dekat hatinya ke masjid, peka terhadap azan, sering menyahut panggilan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 354, 355. Ini berita gembira, syabas untuk pencinta masjid. Surah An-Nur ayat 36, 37, 38. Oh, ini hebat sekali ya. Subhanallah. Subhanallah. Boleh kita baca ayat 36, halaman 354 di bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Fi buyutin, dalam rumah-rumah Allah, masjid maksudnya itu, surau ataupun balai ibadat. Fi buyutin, dalam rumah-rumah Allah, aldinallahu an turfa, yang diizinkan Allah untuk dibina, wa yuzkaru fiha ismuh, jemaah berzikir di dalamnya. Jadi masjid tempat berzikir ya. Masjid tempat berzikir, bukan tempat main, touching, copy paste dan lain-lain. Masjid tempat berzikir, wa yuzkaru fiha ismuh, mereka berzikir di dalam masjid itu, wa yusabbih, tempat bertasbih, fiha, dalam masjid tersebut, bil ghuduwi wal asal, pagi dan petang. Oke, siapa mereka itu? Rijalun. Kalau makna literal rijal itu lelaki. Tapi ada murabi saya mengatakan, Nablusi katanya manusia pilihan Allah yang excellent.
manusia-manusia pilihan Allah yang excellent. Apa sifatnya? La tulhihim tijarah. Mereka tidak mau dilalaikan oleh tijarah, bisnis, kerja dan lain-lain. Wala bai'un, tidak mau dirintangi oleh jual beli. Ada orang pukul 3 sudah ditamu. Subhanallah. Orang ini tidak mau dirintangi oleh bai', jual beli, an zikrillah, daripada zikrullah, termasuk salat fardu berjemaah itu ya. Wa iqamis salah, dari menegakkan salat. Wa itaiz zakah, dari menunaikan zakat. Kenapa? Ya khaufun, mereka risau. Kerungsingannya tinggi. Risau terhadap apa? Yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Pada hari yang ngeri, yang dahsyat, hari kiamat, yang mana hati manusia dan penglihatan mereka di situ tak tentu arah, hatinya gundah gulana yang amat dahsyat, pandangannya dalam surah Ibrahim dicakap tebuliak, Pak. Apa bahasa standarnya tebuliak ini ya? Pandangan itu katanya terbelalak, Pak. Orang di hari kiamat itu nanti matanya terbuka macam anak patung, tidak berkedip. Kenapa? Tengok dahsyatnya hari kiamat itu. Di dalam surah Ibrahim ada tuh. Bila melihat realiti hari kiamat itu, mata itu tak berkedip, tercangang besar, bah. Kagum, takut. Itu yang dirasakan oleh pencinta masjid, agar nanti dipelihara Allah di sana. Apa resultnya? Anda tengok resultnya ayat 38. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah akan membalas mereka jauh lebih baik daripada amal usaha mereka itu. Balasannya sangat luar biasa hebat. Malah wa yazidahum min fadli, ada lagi ekstra lagi. Sudah balasannya hebat, ada lagi ekstra. Kenapa? Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan menganugerahkan rezeki, Allah akan beri rezeki kepada orang terpilih tanpa kira. Bighairi hisab. Pencinta masjid akan dibalas Allah tidak berkira. Tidak bighairi hisab. Subhanallah. Subhanallah, hebat ayatnya ya, tentang pencinta masjid. Subhanallah. Bila nak habis hadis ni ya. Yang ketiga dia cakap, itu nasihat yang kedua. Yang kedua apa tadi? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Lakukanlah sesuka hatimu, engkau akan dibalas. Balasan sembahyang subuh saja kalau nak diceritakan sejam tak habis nanti ya. Kita berangkat kepada poin berikutnya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu yang jelas engkau akan berpisah dengannya. Cintailah istri, cintailah anak, cintailah suami. Tapi ingat, kamu hidup itu tidak lama lagi kamu akan berpisah. Maka binalah kehidupan saat kamu berpisah nanti. Jangan terlena dengan kehidupan temporary saja. Subhanallah. Berikutnya, ini poin yang penting nih. Inilah salah satu tujuan Ramadan. Wa'lam anna syarafal mu'min salatuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa nilai si mukmin jika dia berqiyamul lail. Qiyamul lail di bulan Ramadan, qiyamul lail sebelum Ramadan. Nilai orang tu qiyamul lail katanya. Nilai orang tu statusnya ikut qiyamul lailnya. Jam berapa dia qiyamul lail, berapa lama dia qiyamul lail. Ada kata yang baca doa istighfar dalam sujud, ada yang baca Quran, berapa Quran dibacanya. Subhanallah. Macam mana berinteraksinya dengan qiyamul lail itu. Subhanallah. Ini secara tidak langsung mengangkat derajat qiyamul lail nih ya. Mengangkat derajat qiyamul lail. Terakhir sekali, wa'izzuhu istighnahu anin nas. Kemuliaan si mukmin kalau dia hidup mandiri. Mandiri itu tidak bergantung kepada orang dalam hal keduniaan. Dia urus dirinya sendiri.
Bukan maknanya dia tidak minta tolong, ada kalanya dia minta tolong juga. Tapi pada dasarnya orang itu harus berpikir macam mana supaya dia boleh mandiri ataupun berdikari ya. Hadis riwayat Imam Tabarani. Kita lihat syarahnya. Ini syarah dari Murabbi Profesor Dr. Muhammad Ratib Nablusi hafizahullah, ulamanya masih hidup. Masih hari-hari ceramah di YouTube. Hari-hari ada yang baru, hari-hari ada yang baru. Subhanallah. Apa dia cakap? Setelah malam berakhir dan percayalah fajar akan menyingsing. Usia yang panjang walaupun 100 tahun, penghujungnya adalah tanah pekuburan. Ingatlah tuh katanya. Kata Jibril tadi, ingatlah akan babak kematian. Jangan lupa babak kematian. Demi Allah dia cakap. Ini Nablusi bersumpah nih, wallahi dia cakap. Insan yang paling tolol. Tolol tuh di bawah bodoh lagi tuh ya. Bahasa Arabnya ghabi. Kalau bodoh tuh jahil. Ini ghabi, di bawah lagi tuh. Insan yang paling tolol apa dia cakap? Insan yang paling tolol di muka bumi ini yang tak ada Allah dan maut dalam perhitungannya. Tidak ada mengingat Allah, tidak ada mengingat maut. Oh, itu susah tuh kata Nablusi. Susah tuh. Padahal kita ada sebut tadi, kalau kita buka Quran, setiap halaman ada peringatan tentang maut. Dia tidak perlu Quran. Itu masalah besar tuh ya. Boleh lihat ayat 179 nih, suratul A'raf, halaman 174. Halaman 174. Dah sering juga kita sorot. Inilah alasan Nablusi itu mengatakan orang yang paling tolol, orang yang tidak ada Allah dan maut dalam perkiraannya. Tidak ada dalam prioritinya untuk memikirkan maut dan Allah. Kalau teringat Allah, dia akan mendengar seruan Allah, azan. Kalau dia teringat Allah, dia akan mendatangi panggilan Allah. Anda tak ingat. La ilaha illallah. Tengok ayat 179, kita baca sama-sama ya. Halaman 174. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا نسألك العفو والعافية walaqad zara'na. Allah sudah jadikan, sudah peruntukkan li jahannam, untuk neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, majority jin dan manusia adalah habuan neraka jahanam. Maka jangan ikut cara hidup majority. Jangan ikut cara hidup majority. Majority tak ke masjid, tak ke masjid. Habislah nanti. Habislah, lingkuplah tuh. Carilah yang minority. Itu artinya. Di mana silapnya? Majority itu lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak berfungsi, tak mau baca Quran, tak mau memikirkan Quran, tak mau mendengar ilmu. Walau a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata, tidak dilihat kalamullah, tidak dilihat lembaran ilmu, tidak dilihat jalan ke masjid. Walau azanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak mau mendengar yang baik. Tiga-tiga tak berfungsi. Hati, mata, telinga tak berfungsi. Lalu apa status mereka? Ulaika kal an'am. Orang itu sama dengan karabau, sapi. Quran yang cakap ya.
Jadi betul kata Nabulus itu, tolol katanya. Apalagi gelarannya apa? Ghafilun, golongan lengah dan lalai. Statusnya lebih rendah daripada binatang ternak. Gelarannya si lengah dan lalai. La ilaha illallah. Jelas ya dalam Al-Quran. Itu baru satu ayat. Tengok ayat surah Muhammad nanti sama juga tuh. Sama juga. Mereka makan minum seperti sapi dan karabau katanya. Ada juga dalam surah Muhammad. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Semoga Allah melindungi kita nih ya. Halaman berapa Muhammad nih? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ayat 12 berarti ayat halaman 508. Subhanallah. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswar lahum katanya. Orang itu makan minum seperti binatang ternak, neraka sudah menunggu. Neraka sudah menunggu. La ilaha illallah. Ayat berapa tadi? 12 di atas. Baik. Nah, ini Nablusi mengajak kita berpikir. Semasa Anda dalam pesawat, yang biasa naik pesawat lah ya, mudah-mudahan tidak lama lagi kita boleh naik pesawat ya. Semasa Anda dalam pesawat, Anda merasa tenang dan selesa meskipun Anda tidak kenal dengan pilot. Dia naik pesawat RBA kah, MAS kah, Singapore Airlines kah, AirAsia kah, dia tidak kenal dengan pilot tapi enak duduk di atas pesawat, tertidur juga dia di situ. Demikian juga waktu naik ferry dicakap. Bagi yang sering pergi Labuan contohnya ya. Orang itu tidak kenal dengan kapten kapal. Tapi dia selesai duduk di atas ferry. Selesai duduk di atas kapal terbang. Justru mengapa Anda tidak menikmati keselesaan hidup yang Anda yakin bahwa Allah ini pentadbir alam ini. Allah ini pilotnya. Allah ini kaptennya yang mengatur siang dan malam. Kenapa Anda tidak selesai dengan Allah? Bahkan kehidupan duniawi ukhrawi Anda diurus Allah, bukan duniawi saja. Kapten kapal itu sejam, 2 jam, 3 jam Anda duduk di atas kapal. Ini 24 jam Anda duduk dalam pentadbiran Allah, tapi Anda tidak selesai. Dipanggilnya tak dengar panggilannya. Dipanggilnya 5 kali macam tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada dalam kehidupannya Allah. Tak ada. Oh, mengapa Anda tidak menikmati keselesaan jika Anda memang yakin bahwa Allah Al-Maula Subhanahu wa taala juru pentadbir Rabbul Alamin tuh ya. Juru pentadbir kehidupan dunia akhirat. Berarti Anda ada menghadapi krisis, maka baharuilah keyakinan Anda terhadap Allah. Anda jelas memiliki krisis keyakinan terhadap Khalik, pencipta, Al-Khaliqul Mudabbir. Maka Anda sangat perlu menjadikan Allah dalam prioriti hidup Anda. Pikir-pikirlah dia cakap. Subhanallah. Berikutnya Nablusi hafizahullah mengatakan, mukmin yang benar pasti mendambakan Allah dan negeri akhirat. Mukmin yang betul, kalau elemennya betul, tuningnya betul, mesti mendambakan Allah, mencintai Allah dan hari akhirat. Saat kematian dan kepergian dari alam fana ini tetap dalam perkiraannya, difikirkannya. Malaya akan bergiat mencari redha Allah Azza wa Jalla. Dia akan mencari redha Allah Azza wa Jalla. Oke? Nah, kita langkau satu paragraf ya. Segala pangkat kedudukan. Kita langkau satu paragraf. Itu boleh baca sendiri nanti.
Segala pangkat kedudukan di dunia ini akan berakhir saat panggilan maut tiba. Bila maut tiba, tidak ada lagi doktor, tidak ada lagi profesor, tidak ada lagi gelaran dunia, habis semuanya lucut. Tidak ada lagi. Malah maut melenyapkan tenaga si kuat, harta si kaya. Kalau dia kaya ya, kesusahan si fakir. Kalau dia susah, habislah kesusahannya. Kedhaifan si lemah, paras muka si cantik, kecacatan si jelek, keilmuan si pintar, maut merampas segala-galanya. Tidak ada lagi. Segala jenis penyakit jasmani berakhir saat maut sudah tiba. Bila maut sudah tiba, walaupun dia sakit tadi, mungkin sakit sebulan, 2 bulan, sampai bila maut datang, berakhir semuanya. Apa yang baki? Tengok di sini. Justru pelbagai penyakit hati yang tidak diurus tadi akan bermula saat babak kematian menjelma. Rohani yang tidak diurus, yang tidak ke masjid, yang tidak baca Quran, yang tidak tahajud, yang tidak buat yang bisa, itu akan menghadapi babak kehidupan yang pahit. Sebaik saja nyawanya dicabut. Jasmani selesai, masalah jasmani selesai, tapi rohani bermula. Subhanallah. Lihat lagi ya. Segala jenis penyakit jasmani berakhir saat maut sudah tiba. Justru pelbagai penyakit hati akan bermula saat babak kematian menjelma. Maka dalam alam fana ini, malah dalam alam fana ini juga hati akan membinasakan insan buat selama-lamanya. Ditambah lagi, walau betapa kronik sekalipun semua penyakit jasmani akan sirna, lenyap ya, saat panggilan maut telah datang. Namun penyakit rohani akan memusnahkan insan hingga ke alam baqa. La haula wala quwata illa billah. Contohnya termasuk apa? Kibir. Kibir itu ego. Ego dia. Tak mau dengar tausiah, tak mau dengar kultum. Ego dia ikut. Tak mau mengagak ulama, tak mau mengagak orang saleh, tak mau runding, tak mau curhat. Kalau ada masalah, curhatlah. Buanglah ego itu. Tapi dia egonya besar. Kibir itu ego. Permusuhan, penipuan, dan kelalaian. Penyakit rohani akan membinasakan insan tanpa had masa. La ilaha illallah. Qurannya kita tak semak ya. Kita tak semak. Kita tak semak. Mungkin besok lusa kita lanjutkan. Kita lihat doa solusi dulu di sini. Di peringkat akhir itu ada doa solusi ya. Ada 2 doa di sana. Allahumma la tuhzini yawma yub'atsuna yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla biqalbin salim. Satu lagi. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Doa pertama digubah dari ayat dalam surah Ibrahim, yaitu surah Syu'ara, maaf ya. Doa pertama digubah dari ayat surah Syu'ara 88-89. Doa kedua diambil pada hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasai. Kita baca sama-sama nih ya. Doa yang pertama dulu. Kita baca 3 kali. Allahumma la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla biqalbin salim. Doa ini untuk sendiri. Kalau untuk ramai, tuhzina, ni tukar dengan na, itu saja, yang lain tidak payah ubah. Oke, kita baca doa untuk ramai bersama. Allahumma la tuhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla biqalbin salim. Allahumma la tuhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla biqalbin salim. Allahumma la tuhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla biqalbin salim. Doa yang dalam hadis. Allahumma inna nas'aluka qalban salima
ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. Doa yang dari hadis ini sesuai untuk doa mencegah COVID-19. Sesuai sekali. Nas'aluka min khairi ma ta'lam. Kami minta kepadamu kebajikan yang engkau tahu ya Allah. Wa na'udzubika min syarri ma ta'lam. Kami memohon perlindunganmu daripada kejahatan apa yang engkau tahu. Termasuklah COVID-19 ya. Termasuk COVID-19. Sesuai sekali ini ya. Tengok peringatan terakhir. Sungsingkalah dengan bajumu menjelang ketibaan Ramadan Mubarak bagi menyelamatkan diri dan insan tersayang. Fastabiqul khairat, bersainglah merebut kebaikan agar hidup lebih bermakna. Biiznillah, insyaallah. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa ardana ya karim. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Wahfazna min kulli su' wa min kulli makruh. Allahumma hafazna bima hafizta bihi ibadakas salihin. Allahumma hafazna bima hafizta bihi ibadakas salihin wa awliya'akal muttaqin wa awliya'akal muqarrabin ya mujibas sa'ilin wa yassir lana kulla khair uktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin 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 taqabbalallahu minna minkum.